Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Rama dengan NIM 121323 Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Manpro Manajemen Project TIK. Di sini dijelaskan ada persoalan mengenai apa itu manajemen proyek TIK, karakteristik, jenis organisasi dan proses manajemen proyek. Di sini kan saya menjelaskan mengenai hal-hal tersebut, di mana pengertian manajemen proyek TIK adalah proses perencanaan, organisasi, pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia, perangkat keras ataupun perangkat lunak dan jaringan. Di sini untuk tujuannya itu mencapai tujuan proyek teknologi informasi dan komunikasi dalam batas waktu, biaya dan kualitas beserta aturan-aturan yang telah ditentukan. Dan di sini ada pun beberapa contohnya seperti pengembangan sistem informasi, pengembangan jaringan komputer, implementasi ERP atau migrasi data ke cloud. Yang kedua, karakteristik manajemen project TIK. Dan ini beberapa ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah bersifat sementara. Yang kedua, mempunyai tujuan spesifik. Yang ketiga, kompleks dan dinamis. Dan yang keempat adalah melibatkan berbagai disiplin ilmunya. Selanjutnya adalah tergantungan antar komponen tinggi dan juga resiko tinggi. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan jenis-jenis organisasi dalam manajemen project TIK. Di sini mungkin saya akan menjelaskan mengenai jenisnya, ciri-cirinya, kelebihannya dan kekurangannya. Nah, mungkin yang pertama adalah jenis organisasi. Yang pertama adalah fungsional. Nah, untuk ciri-cirinya seperti proyek dijalankan dalam departemen seperti IT, keuangan dan lain-lain. Dan untuk kelebihannya adalah spesialis tinggi dan juga efisien. Dan untuk kekurangannya namun yaitu adalah koordinasi antar departemennya itu mungkin sulit lah, bisa dibilang sulit seperti itu. Nah, untuk jenis organisasi yang kedua adalah proyek. Nah, untuk ciri-cirinya adalah tim dibentuk khusus untuk proyek ataupun dipimpin oleh manajer proyek penuh. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kelebihan, yang pastinya memiliki fokus tinggi, keputusan cepat. Dan kekurangannya adalah setelah proyek selesai, tim bisa bubar. Jadi nggak selamanya ataupun sebuah struktur itu seterusnya. Dan itu mungkin bisa dibilang bila proyeknya sudah kelar, maka struktur itu juga kelar seperti itu. Nah, yang ketiga adalah matriks, di mana kombinasi fungsional dan proyek ataupun anggota memiliki dua atasan. Yang pertama yang mungkin kelebihannya adalah fleksibel dan berkoordinasi baik. Dan yang ketiga dalam mengenai kekurangan adalah bisa terjadi konflik wewenang seperti itu. Dan mungkin dikarenakan mempunyai dua atasan ya seperti itu. Dan yang keempat adalah untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai proses manajemen project TIK. Menurut standar seperti PMBOK, bisa dibilang dengan ataupun Project Management Body of Knowledge, itu proses proyek tinggi terbagi menjadi 5 fase utama. Yang pertama, inisiasi, yang kedua planning, yang ketiga eksekusi, yang keempat monitoring and controlling atau pemantauan dan pengendalian, yang terakhir ada closing seperti itu. Ya, mungkin saya tidak perlu menjelaskan mengenai poin-poinnya itu ngapain aja dan sebagainya, mungkin tidak perlu ya. Dan pada kesimpulannya adalah manajemen project TIK memastikan proyek teknologi berjalan tepat waktu, sesuai anggaran dan berkualitas dengan karakteristik unik dan struktur organisasi yang sesuai. Setiap tahap proses membantu tim mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Ya, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai apa itu manajemen proyek TIK, karakteristik, jenis organisasi dan proses manajemen proyek. Ya, mungkin cukup sekian. Mohon maaf misal ada penjelasan yang kurang ataupun sebagainya. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.